Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'da. Malam hari ini kita akan melanjutkan ayat 113, 114 dan 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahud وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. Dan berkatalah orang-orang Yahudi, laisatin nasara ala syai'in, bahwa orang-orang Nasrani itu tidaklah mereka di atas kebenaran. Jadi mereka mengolok-olok orang Nasrani. Siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, jadi ini ayat ini masih berkaitan tentang kedengkian orang-orang Yahudi. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Sebaliknya, orang-orang Nasrani itu mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu mereka juga tidak berada di atas kebenaran. Jadi orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu, orang Kristen itu salah. Ya, mereka itu tidak berada di atas kebenaran. Begitu juga orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan orang Yahudi itu juga salah. Dia tidak berada di atas kebenaran. Nah, penyebab daripada kesalahan orang Yahudi mengatakan orang Nasrani salah itu adalah karena orang Yahudi tidak mempercayai Nabi Isa alaihissalam. Dan orang Yahudi tidak mempercayai kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu apa? Kitab Injil. Jadi orang Yahudi tidak percaya Nabi Isa, juga tidak percaya
kepada kitab Injil. Nah, begitu juga orang Nasrani. Orang Nasrani juga mengatakan laisatil yahudu ala syai'. Orang Nasrani itu juga mengatakan Yahudi itu juga dia itu agama, mereka berada pada agama yang keliru. Ya. Jadi orang Nasrani pun dia tidak percaya kepada Yahudi. Sehingga ada kejadian orang-orang Nasrani itu tidak boleh beribadah di Masjidil Aqsa, ya. Karena apa? Karena tidak layak mereka berada di Masjidil Aqsa. Sehingga ada pembantaian, ada pelarangan, ya. Kebencian orang Yahudi terhadap orang Nasrani itu luar biasa. Ya. Karena ini memang sudah dikatakan di dalam Al-Qur'an, mereka saling apa? Saling mengolok-olok di antara satu dan yang lain. Itu Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya, jadi mereka dengki terhadap siapa saja termasuk Yahudi kepada Nasrani, Nasrani kepada Yahudi. Nah, yang jelas orang Yahudi dan orang Nasrani itu kedengkiannya paling besar terhadap siapa? Orang Islam. Jadi sampai mengatakan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian dibantah oleh Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Jadi angan-angan mereka itu masuk surga. Selain mereka tidak bisa masuk surga. Sementara masuk surga itu apa sih? Syarat masuk ke dalam surga itu man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man mata walam yusyrik billahi dakhalal jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Jadi kalau di dalam hadis itu sangat jelas apa syarat masuk surga itu? Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang mati dan di akhir kalimatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan ketika dia mati tidak mensekutukan Allah, dia wajib masuk surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggal dunia, mati dalam keadaan mensekutukan Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, sedangkan orang Yahudi dan Nasrani itu yakin masuk surga, orang Islam tidak bisa masuk surga. Nah, tapi kadang-kadang kalau melihat kondisi orang Islam sendiri itu juga ada yang nggak yakin gitu loh. Ada yang nggak yakin dengan agamanya, akhirnya murtad, mengganti agamanya dengan agama Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Ada yang tidak murtad, tidak keluar dari agamanya, tetapi amalan-amalannya, perbuatannya itu selalu melakukan perbuatan dan amalan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Yaitu apa? Mensekutukan Allah. Beribadah kepada selain Allah. Nah, ini sebetulnya kita masuk pada pembahasan akidah, ya. Masuk kepada pembahasan masalah tauhid. Nah, mungkin perlu dites Pak, pemahaman tauhidnya jamaah Dzikrullah ini ya. Ya, kira-kira kalau saya bertanya ini masih ingat atau sudah lupa? Atau tidak ingat sama sekali? Ya. Jadi di beberapa kajian itu kita juga menyampaikan terkait tentang masalah akidah, masalah tauhid. Ya.
bahwa tauhid itu sendiri adalah artinya apa? Ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan apa? Beribadah kepadanya saja. Nah, ini tauhid. Nah. Dan tauhid itu sendiri adalah salah satu kaidah atau satu ilmu yang sangat penting untuk kita fahami dan kita miliki. Kenapa? Karena itu miftahul jannah, kunci masuk surga. Lah kalau kita tidak paham tentang tauhid, ya bagaimana kita mau masuk surga? Sementara kita tidak paham, tidak mengenal Allah, tidak mengenal rububiyatullah, tidak mengenal uluhiyatullah, tidak mengenal asma wa sifat. Nah, disinilah tentu nanti panjenengan sedaya, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk bisa memperdalam terkait dengan ilmu tauhid. Kenapa? Ini akan bisa meningkatkan keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah. Kalau tauhid kita lemah, ya kita ini menjadi orang Islam yang tidak yakin kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran. Bahkan tidak yakin kepada Islam. Ya ini. Nah, kalau kita sebagai seorang mukmin saja tidak meyakini Islam ini sebagai agama yang benar, maka kita ini tentu jauh sekali kalau dibandingkan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Keyakinannya luar biasa. Bahkan tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Bahkan Yahudi juga mengatakan orang-orang Nasrani itu agamanya tidak benar. Orang Nasrani juga mengatakan orang-orang Nasrani itu agamanya tidak benar. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu apa? Islam. Masih belum yakin kepada Islam? Masih belum yakin? Yakin. Ya. Kalau di dalam mimbar-mimbar khutbah Jumat itu kita selalu dibacakan oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Masya Allah, perintah Allah ini adalah menegaskan kepada kita sebagai seorang muslim agar kita meninggal dalam keadaan muslim di atas agama Islam. Lah hari ini orang itu tidak banyak yang memahami Islam. Bagaimana menjadi seorang muslim yang benar itu tidak paham. Malah banyak mereka itu yang memiliki pemahaman justru menentang syariat Islam. Ya, bahkan ada spanduk atau slogan Islam yes, syariat Islam no. Paham kira-kira Pak? Hari ini kita mendapatkan kondisi umat Islam seperti itu. Ya, Islam yes, syariat Islam no. Ya. Kita melaksanakan ibadah-ibadah di dalam agama Islam ini, sebagian kita laksanakan, sebagian dibuang. Ini persis karakternya, sifatnya seperti orang Yahudi. Jadi tidak konsisten. Bahkan kitab yang diturunkan kepada mereka itu dibuang, ditaruh di belakang punggungnya. Sekarang pun begitu.
umat Islam, ya, kalau dikalkulasi, dihitung berapa sih yang melaksanakan Islam itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Mengatur semua kehidupannya dari masalah, ya, bangun tidur sampai urusan-urusan yang paling kecil, ya, masuk WC pun itu diatur di dalam Islam. Dari urusan bangun tidur sampai urusan politik itu diatur di dalam Islam. Tetapi hari ini mereka mengambil ajaran-ajaran Islam itu, syariat Islam itu bagian-bagian yang disenangi, bagian-bagian yang cocok. Yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka ajaran-ajaran Islam atau syariat Islam itu ditinggalkan, ya, dibuang. Bahkan hari ini berusaha untuk disingkirkan dari kehidupan umat Islam. Ya. Ibadah adalah semua yang mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Minal aqwali wal a'mal, yaitu dari perkataan dan perbuatan. Adh-dhahira wal batina, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu ibadah. Jadi makna ibadah, arti daripada ibadah itu bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji, apalagi baca Quran, qiyamul lail, bersedekah, bukan hanya itu, ya. Jadi pengertian ibadah itu adalah segala sesuatu yang mencakup apa saja yang diridhoi oleh Allah dan dicintainya, baik perkataan maupun perbuatan yang nampak, zahiran wa batinan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi ketika panjenengan bekerja, berangkat dari rumah, mencari nafkah untuk keluarga, ini kira-kira amalan ini dicintai oleh Allah tidak? Ketika jenengan bismillah niat ingsun berangkat nyambut gawe bojo anak, gawe keluarga lillahi ta'ala, bismillah, niat karena Allah, mencari ridho Allah, dan pekerjaan yang jenengan lakukan itu halalan thayyibah, ya, jual kebab, jual apa, jual roti Maryam, jual madu, ya, jual handphone, ya, jual sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Nah, apakah pekerjaan atau amalan ini termasuk ibadah? Termasuk ibadah atau bukan? Ibadah. Kenapa ibadah? Karena dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi kalau niatnya jenengan itu berangkat kerja karena Allah, maka dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Jadi guru, mengajar di sekolahan, mengajar karena Allah, ingin mendidik generasi robbani, ini termasuk ibadah apa bukan? Ibadah, ya. Kemudian bekerja, bertani misalnya, bertani, pekerjaan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka bertani, pekerjaan itu masuk bagian daripada ibadah. Masya Allah, ini seorang muslim tidak hanya yang zahir, tetapi ketika kita mencintai saudara kita karena Allah, mencintai saudara kita karena Allah,
itu pun sudah termasuk ibadah. Bahkan kita punya niat, nanti saya kalau taklim di Masjid Dzikrullah, saya mau memberikan hadiah kepada saudara saya. Sampai Dzikrullah lupa, waduh, lali. Niat yang sudah ada di dalam hati diniatkan untuk mencari ridho Allah dan untuk mencintai saudara kita karena Allah. Karena apa? Tahadu tahabu. Ya, salinglah kalian itu memberi hadiah, karena itu akan muncul, akan ada kecintaan di antara kalian. Maka dia memberikan hadiah itu karena Allah. Niatnya itu, ya, meskipun amalnya itu belum terlaksana, maka itu sudah dicatat sebagai ibadah. Ya. Karena itu adalah amalan hati. Ya, ini. Apalagi ya. La yabruha hadhil umma illa bima saluha awwaluha. Tidaklah umat ini menjadi baik kecuali kembali kepada generasi pertama. Siapa? As-salafus soleh. Siapa salafus soleh itu? Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jadi orang yang generasi pertama yang jelas kebenarannya dan dijamin oleh Allah, dan juga Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, kemudian tsummal ladzina yalunahum tabi'in, tsummal ladzina yalunahum tabi'ut tabi'in. Nah, terus bagaimana generasi hari ini? Generasi hari ini kira-kira terjamin tidak kebenarannya ini? Nah, ini sulit kita menemukan sosok, ya, atau seorang figur atau, ya, ulama yang betul-betul memiliki ketegasan, keberanian sebagaimana para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, zuhudnya, waroknya, baroknya, ya, seluruh karakternya. Maka kita harus mencontoh atau mencari ulama-ulama yang mengikuti as-salafus soleh, sehingga kita berada di atas kebenaran. Wahum yatlunal kitab, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka membaca kitab. Kitabnya orang Yahudi apa? Taurat. Kitabnya orang Nasrani Injil. Mereka membaca kitab, tetapi saling apa? Saling mengolok. Ya, Yahudi itu nggak benar, Kristen itu nggak benar. Ya. Kalau Islam kan kemarin sudah dikatakan yang ayat 111 ya sebelumnya. Ya, kalian yang masuk surga itu cuma apa? Yahudi dan Nasrani. Orang Islam nggak bisa masuk surga. Jadi ini kedengkiannya luar biasa, Pak. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. Demikianlah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Mereka berkata, dan perselisihan di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai hari kiamat nanti, ya, selesainya kapan? Selesainya nanti ketika sudah saatnya kiamat tiba. Fallahu yahkumu, maka Allah lah yang menjadi hakim perselisihan di tengah-tengah mereka pada hari kiamat. Ya, terkait apa yang diperselisihkan itu nanti Allah yang menentukan siapa yang benar. Orang Islam yang benar atau Yahudi atau Nasrani. Nah ini, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu meskipun mereka baca kitab. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengetahui keadaan seperti ini? Ya, kita harus tolabul ilmi. Kita harus belajar. Seperti hari ini kita belajar tafsir. Tafsir itu apa? Tafsir itu menjelaskan
kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran supaya kita tahu maknanya secara mendalam. Kalau kita hanya membaca terjemahannya, kita tidak tahu maksudnya. Tapi kalau kita mempelajari tafsir ini, kita akan mengetahui makna dan kandungan. Sebagaimana para sahabat dan para ulama menjelaskan tentang makna kalimat per kalimat daripada Al-Quran ini. Nah, sehingga di dalam ayat ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu saling berselisih. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan tidak hanya itu kedengkiannya, mereka saling mencaci maki, ya, bahkan kepada umat Islam itu mereka mengatakan kalian tidak bisa masuk surga. Bahkan Islam itu adalah agama yang tidak membawa kemaslahatan. Islam itu teroris, Islam itu radikal, Islam itu intoleran, macam-macam. Itu kedengkian mereka. Bahkan ya, ayat selanjutnya, siapa yang lebih zalim? Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah, yaitu mereka melarang, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini melarang orang untuk apa? Untuk ayyadhkura mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, yaitu melarang orang untuk berzikir di dalam masjid. Ya, sudah sering saya sampaikan, makna zikir itu bukan hanya kita melafadzkan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat-kalimat thayyibah, itu juga zikir. Tetapi ketika di dalam masjid itu, zikir menurut para ulama itu adalah tolabul ilmi, menuntut ilmu. Dalam artian apa? Majelis ilmu. Ya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mestinya orang-orang yang berada di Masjidil Haram, orang-orang yang berada di Mekah itu adalah orang-orang yang memasuki Mekah, beribadah di dalamnya dalam keadaan takut kepada Allah. Begitu juga kita, ketika kita berada di dalam masjid, di rumah Allah, tidaklah memasuki rumah Allah itu kecuali orang-orang yang di dalam hatinya memiliki rasa takut kepada Allah. Nah, sekarang banyak orang itu yang hanya jasadnya berada di masjid, tapi hatinya tidak sedikit pun takut kepada Allah. Masjid hanya dijadikan sebagai sebuah aktivitas saja, tetapi hatinya tidak sedikit pun takut kepada Allah. Menumbuhkan rasa takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah royoan infak masjid. Gini apa mboten? Nggih kata. Rebutan proyek pembangunan masjid, nggih kata wonten. Nah, disinilah kondisi hari ini seperti itu. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Jadi terakhir, orang yang seperti itu di dunia dia akan mendapatkan kehinaan dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Walillahil masyriqu wal maghribu fa innama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Terakhir, bahwa sesungguhnya milik Allah itu yang di timur dan yang di barat. Di mana saja kita itu menghadapkan wajah kita, maka di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un alim, dan sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Artinya apa? Ini kabar gembira. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah,
melaksanakan sholat tidak harus di masjid, di kendaraan bisa, ya. Semua bumi ini dalam keadaan suci, ya. Jadi ketika kita berada dimanapun, di hutan, ya, misalnya dalam keadaan perang, dalam keadaan apa saja, ini kita diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena apa? Timur dan barat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan di mana saja kita berada, maka di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini kabar gembira bagi umat Islam, juga bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya waktu itu. Ketika itu Rasulullah ketika di Madinah 17 bulan Rasulullah itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa, ya, ke Al-Aqsa 17 bulan. Rasulullah nggak nyaman, Rasulullah sedih. Orang Yahudi senang, wah ternyata Muhammad sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ya, ke tempat ibadah kita, ya. Seakan-akan podo, wah podo ini, ya, sak dulur, ya, wah dihormati sak dulur. Begitu ada perintah, ada nasakh mansukh, ya. Kemudian ada perintah bahwa ketika Rasulullah selalu menengadahkan ke langit kepada Allah, dan Allah tahu hatinya Rasulullah itu apa? Cinta kepada Mekah, cinta kepada Baitullah, ingin beribadah menghadap ke Baitullah, ke rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa? Turunlah ayat, ya. Sehingga apa? Sehingga diperintahkan Rasulullah untuk melaksanakan sholat itu menghadap ke Baitullah, ke Masjidil Haram, sehingga hanya menggeser sedikit gini, ya. Nah itu nanti insya Allah ada di dalam tafsir ini, nanti ayatnya nanti kita akan membahas untuk pergeseran ketika sholat menghadap ke Al-Aqsa, ya, ke Baitul Maqdis, kemudian beralih ke kiblat, ya. Kiblat hari ini, sampai hari ini kita sholat menghadap kiblat, ya, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah ini ada asbabun nuzulnya. Nah di antaranya ayat ini, ya, menjelaskan tentang itu, sehingga apa? Di mana saja ketika kita beribadah kepada Allah, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masyriq wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Nah, mudah-mudahan dari tafsir yang kita kaji pada malam hari ini kita semakin yakin bahwasanya Islam ini adalah agama yang akan senantiasa membawa kepada kita kebaikan, ya, keselamatan, ya, sehingga saya juga menulis satu artikel, ya, Islam agama toleran bukan radikal. Nah itu monggo dibaca tulisan saya. Nah itu tulisan itu ya juga berdasarkan pengamatan, juga sedikit ya mungkin kajian kita. Karena apa? Karena agama Islam hari ini sudah dilegitimasi, ya, dianggap sebuah agama yang radikal, identik dengan kekerasan, ya. Apalagi ini sudah semakin hari diisukan macam-macam. Nah, kalau orang itu tidak punya akidah yang kuat, keimanan yang kuat, goyang dia. Ya, Islam biasa-biasa aja lah, ya. Islam bahkan dia akan menuju kepada Islam moderat. Ya, Islam moderat, yaitu tadi manhajnya apa? Manhaj pramuka, ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Artinya apa? Ya nang neraka, ya. Ya mengamalkan amalan ahlun nar, ahli neraka, juga ahli jannah. Nah, tapi tidak tahu nanti ketika meninggal dunia apakah masuk bagian ahlun nar atau ahlul jannah. Naudzubillah. Ya, semoga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa istiqomah, sabar,
sabat, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.